Pada tahun ini, Abdullah akan berangkat bersama istrinya ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Abdullah dan istrinya akan pergi bersama rombongan haji tamattu. Haji juga memiliki dua jenis manasik yang lain, yaitu haji qiran dan haji ifrad. Di tengah perjalanan, pilot mengumumkan bahwa rombongan haji telah atau hampir memasuki miqat atau batas memulai ihram. Mendengar pengumuman itu, Abdullah pun bersiap-siap untuk memulai ihram. Haji dan umrah memiliki 5 miqat makani atau tempat memulai ihram yang tidak boleh dilewati kecuali dalam kondisi berihram. Kelima tempat miqat tersebut adalah Abar Ali, Zulhulaifa, Rabiq, Al-Juhfa, As-Sa'il Al-Qabir, Qarnul Manazil, As-Sadiyah, Yalamlam, dan Zatu Irq. Adapun orang yang berdomisili atau bertempat tinggal lebih dekat ke Mekah daripada miqat-miqat ini, maka tempat memulai ihramnya adalah di mana ia tinggal. Ketika sampai di tempat miqat, disunahkan bagi jemaah haji untuk menghilangkan bulu ketiak dan bulu kemaluan, memotong kuku, serta menaburkan wewangian ke badan tanpa mengenai pakaian ihram. Kemudian, jamaah haji memakai pakaian ihram, yaitu berupa selendang, sarung, dan sandal bagi laki-laki. Adapun perempuan, ia memakai pakaian biasa atau yang menutup aurat selain cadar dan kaos tangan. Setelah Abdullah mempersiapkan diri berihram, ia dan istrinya pun membaca pernyataan umroh yang mereka niatkan dengan berucap, Labbaik Allahumma umratan, mutamati'an biha ilal hajj. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dalam rangka berumroh dan bertamati sampai haji. Adapun jamaah haji ifrad mengucapkan, Labbaik hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk menunaikan haji. Sedangkan jamaah haji qiran mengucapkan, Labbaika umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk menunaikan umroh sekaligus haji. Setelah itu, Abdullah dan istrinya mulai menyuruhkan talbiyah bersama para jamaah haji yang lainnya di dalam pesawat. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Kemudian, Abdullah mulai mengingat larangan-larangan ketika ihram, yaitu tidak boleh menghilangkan sedikit pun rambut dan bulu badan serta kuku. Juga dilarang menaburkan wewangian pada badan dan pakaian ihram, menutup kepala, mengenakan pakaian yang dijahit dan dibentuk sesuai ukuran anggota tubuh, berhubungan intim suami istri, serta bercumbu yang disertai syahwat. Di samping itu dilarang pula melaksanakan akad nikah, khitbah, atau meminang, serta melakukan perburuan binatang darat dengan cara membunuh atau menakut-nakutinya. Rombongan pun akhirnya sampai. Abdullah dan istrinya pergi menuju Baitullah Al-Haram untuk mengerjakan tawaf kudum. Ketika hendak melakukan tawaf, mereka berhenti mengucapkan talbiyah. Kemudian mereka pergi menuju rukun atau sudut Ka'bah Hajar Aswad. Abdullah pun meletakkan selendang kanannya di bawah ketiak, sehingga terlihatlah pundak sebelah kanannya. Ini disebut sebagai ittiba yang memang disunahkan. Ketika mereka berdua sampai di Hajar Aswad, mereka cukup memberikan isyarat ke Hajar Aswad mengingat kondisi jemaah saat itu yang berdesakan dan sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh saling berdesakan ataupun berebutan. Setelah itu, mereka memulai tawaf dari Hajar Aswad sebanyak 7 putaran dan berhenti pula di Hajar Aswad. Di tengah-tengah pelaksanaan tawaf, Abdullah berdoa dan berzikir kepada Allah dengan bacaan sesuai yang dikehendakinya. Abdullah juga menyadari bahwa setiap kali berada di rukun atau sudut Ka'bah yang sebelum Hajar Aswad, yaitu rukun Yamani, ia disunahkan untuk mengusap rukun Yamani tersebut dengan tangan tanpa menciumnya. Jika ia tidak mampu mengusapnya, maka ia cukup melanjutkan putaran tanpa perlu memberikan isyarat. Dengan melewati rukun Yamani tersebut, disunahkan untuk membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka, hingga sampai ke Hajar Aswad. Selama melakukan tawaf, Abdullah berusaha untuk tidak saling dorong dan berdesakan. Ia juga berupaya untuk tidak melakukan tawaf dari dalam Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah. Masuk ke dalam Hijr Ismail membuat putaran tawaf itu menjadi kurang serta tidak mencukupi atau tidak sah. Pada akhir putaran ke-7, Abdullah menutup pundak kanannya, kemudian pergi ke belakang Maqam Ibrahim untuk melakukan sholat tawaf 2 rakaat. Setelah mengerjakan sholat, Abdullah bersama istrinya menuju ke tempat sa'i. Di pertengahan jalan menuju tempat sa'i, mereka meminum air sumur Zam-Zam seperti yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berdua naik ke Bukit Sofa melalui pintu Sofa, dan sambil naik mereka membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syair Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidaklah mengapa ia berkeliling atau mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri kebaikan
lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 158. Kemudian mereka berdua berdiri seraya mengucapkan doa kepada Allah sambil menghadap Ka'bah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illahu wahdah, anjaza wa'dah wa nasyara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan baginya lah segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Dia telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan golongan-golongan musuhnya sendirian. Kemudian Abdullah dan istrinya turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dengan berjalan kaki sambil berzikir dan berdoa kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang mereka kuasai. Lantas, ketika mereka sampai di Bukit Marwah, mereka pun mengulang bacaan atau zikir yang telah mereka baca di Bukit Sofa selain bacaan ayat Al-Quran. Sehingga dengan demikian, mereka pun telah menyelesaikan 1 putaran dari 7 putaran sa'i. Kemudian, mereka berdua kembali berjalan ke Bukit Sofa dengan cara yang sama. Demikian seterusnya hal itu dilakukan hingga selesai putaran ke-7. Selanjutnya, mereka pun naik ke Bukit Marwah tanpa membaca bacaan apapun. Dengan demikian, mereka berdua pun telah menyelesaikan ibadah sa'i. Setelah selesai melakukan sa'i, Abdullah mencukur habis rambutnya, sedangkan istrinya hanya memotong seukuran ujung jari dari semua sisi rambutnya. Dengan demikian, Abdullah dan istrinya berarti telah melakukan tahallul dari ihram atau menyudahi ihram. Mereka berdua terus menetap di Mekah tanpa ihram hingga tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, yang juga dikenal sebagai Hari Tarwiyah, yaitu hari pertama untuk rangkaian ibadah haji, Abdullah dan istrinya kembali melakukan ihram dari Makkah. Kemudian, mereka berdua berangkat menuju Mina sebelum melakukan zuhur. Di Mina, mereka melakukan sholat zuhur 2 rakaat secara qasar atau dipendekkan menjadi 2 rakaat. Kemudian, sholat asyar juga secara qasar pada waktunya. Demikian sholat maghrib dan isya, semua dilakukan pada masing-masing waktunya. Tetapi, sholat isya dilakukan secara qasar. Selanjutnya, Abdullah dan istrinya bermalam di Mina hingga sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh, mereka berdua berangkat menuju Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Semua daerah Arafah adalah tempat wukuf, dan tempat wukuf yang paling utama adalah tempat wukufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di lokasi bebatuan besar di bawah Jabal atau Gunung Ar-Rahmah. Akan tetapi, padatnya jamaah haji pada hari yang luar biasa itu membuat Abdullah dan istrinya tidak dapat sampai ke lokasi tersebut. Sementara saling mendorong dan berdesakan sesama jamaah haji bukanlah bagian dari ajaran sunnah. Kemudian menyimak dengan seksama khutbah yang disampaikan oleh imam di Padang Arafah. Setelah itu, mereka berdua melaksanakan sholat zuhur dan asar secara qasar sekaligus jama' atau dipendekkan dan dilaksanakan serentak. Sepanjang hari, mereka menyibukkan diri dengan memanjatkan doa serta membaca tasbih, tahmid, dan istighfar hingga terbenamnya matahari. Setelah matahari terbenam, mereka berangkat ke Musdalifah dan kemudian melaksanakan sholat maghrib serta isya di sana secara qasar sekaligus jama'. Abdullah dan istrinya bermalam di Musdalifah hingga sholat subuh pada esok harinya. Setelah melaksanakan sholat subuh, mereka singgah untuk berdoa kepada Allah di kawasan Al-Mash'arul Haram. Semua lokasi di Musdalifah dapat dijadikan tempat bermalam. Kemudian mereka bergerak menuju Mina untuk melakukan pelontaran Jumroh Al-Aqobah, yaitu Al-Jamroh Al-Kubro atau pelontaran kerikil raya. Sebelum berangkat ke Mina, Abdullah dan istrinya masing-masing terlebih dahulu mengambil 7 butir batu kerikil yang ukurannya sedikit lebih besar daripada biji kacang Arab. Setelah tiba di tempat, mereka langsung menuju lokasi Jumroh Al-Aqobah lalu melontar dengan 7 batu kerikil satu demi satu, seraya mengucapkan takbir pada setiap lontaran. Selepas melontar Jumroh, mereka pun melakukan penyembelihan hewan hadyu, yaitu sembelihan wajib bagi setiap jamaah yang melakukan haji secara tamatu dan qiron. Setelah itu, Abdullah pun mencukur habis rambutnya dan istrinya hanya memotong sebagian rambutnya. Selanjutnya, mereka berdua kembali ke Mekah dan melakukan tawaf, yaitu tawaf ifadah di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dalam tawaf ini tidak disunahkan melakukan ittiba atau memperlihatkan pundak kanan. Selesai tawaf, mereka pun mengerjakan sholat tawaf sebanyak 2 rakaat
kemudian mengerjakan sa'i. Sementara itu, jamaah haji ifrad dan qiron tidaklah wajib melakukan sa'i lagi apabila mereka telah melakukan sa'i selepas tawaf qudum atau tawaf di awal kedatangan. Setelah tanggal 10 Zulhijjah, Abdullah bersama istrinya kembali ke Mina untuk melakukan mabit atau bermalam selama hari-hari tasyrik yang berjumlah 3 hari. Pada hari-hari tasyrik itu, mereka melakukan pelontaran 3 jumroh setiap hari. Pelontaran dimulai dari Al-Jamarah As-Sughra atau pos pelontaran awal. Di tempat ini, mereka melontar 7 kerikil sama seperti jumroh Al-Aqobah. Setelah itu, mereka menghadap ke arah kiblat sambil memanjatkan doa. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Jumroh Al-Wusta atau pos pelontaran tengah dengan tata cara yang sama. Dan terakhir ditutup dengan Jumroh Al-Aqobah. Setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah pada hari-hari tasyrik itu, Abdullah dan istrinya berarti telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji mereka. Kegiatan ibadah terakhir yang mereka lakukan di Tanah Suci adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan di Ka'bah. Barang siapa yang menunaikan haji tanpa mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pula melakukan kefasikan, maka ia pun kembali atau bersih dari dosa seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya.